Kisah Raja Askia Muhammad, penakluk gurun dan penegak syariah. Prolog. Di bawah terik matahari Timbuktu, di tepian sungai Niger saat matahari menggigit kulit dan debu gurun menari di udara, Laila seorang anak lelaki yang kelak akan mengguncang jantung Afrika Barat. Ia bukan pangeran. Ia tidak dibesarkan dalam limpahan emas dan permata. Namun dalam dadanya ada bara api yang menyala, bara ambisi, keimanan, dan keyakinan bahwa dirinya dilahirkan untuk lebih dari sekadar tunduk pada takdir. Namanya adalah Muhammad Ture, yang dunia kemudian mengenalnya sebagai Askia Muhammad, Raja Agung Kekaisaran Songhai. Babi, anak padang pasir. Muhammad Ture lahir sekitar pertengahan abad ke-15 di wilayah Futatoro, bagian barat sungai Senegal. Ia berasal dari suku Soninke atau mungkin Tukuleur. Sejarah membiarkannya menjadi misteri. Masa kecilnya bukan tentang istana, melainkan tentang kerasnya hidup sebagai rakyat biasa. Ia belajar bertahan hidup dari padang pasir, dari sungai yang kadang kering kadang meluap, dari kafilah-kafilah yang datang membawa kisah tentang kota-kota besar seperti Gao dan Timbuktu. Sejak muda ia dikenal cerdas dan saleh. Ia mempelajari Islam dari para ulama keliling, mendalami Al-Quran, hadis dan fikih. Tetapi bukan hanya ilmu agama yang mengalir dalam darahnya. Ia juga belajar seni berperang, taktik, diplomasi, dan ekonomi. Dalam dirinya menyatu antara imam dan jenderal. Ketika dewasa, Muhammad Ture bergabung dengan tentara Kekaisaran Songhai yang saat itu dipimpin oleh Raja Sunni Ali, penguasa besar namun kontroversial yang sering berbenturan dengan para ulama Islam karena kebijakan religiusnya. Babdu, melawan takdir, mengambil tahta. Setelah kematian Sunni Ali pada tahun 1492, kekuasaan jatuh kepada putranya, Sunni Baru. Namun banyak yang menolak kepemimpinan sang putra karena dianggap kurang religius dan tidak punya legitimasi kuat. Muhammad Ture, yang kala itu telah menjadi jenderal berpengaruh dan tokoh religius terkemuka, memimpin kudeta militer yang sukses tanpa banyak pertumpahan darah. Pada tahun 1493, Muhammad Ture naik tahta dan mengambil gelar Askia, gelar bangsawan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ia bukan darah kerajaan, tetapi ia memiliki restu para ulama dan rakyat. Kekaisaran Songhai kini berada di tangan seorang yang saleh, bijak dan penuh ambisi. Bab 3, mengguncang tanah Afrika. Askia Muhammad segera memulai era baru bagi Songhai. Ia menaklukkan wilayah luas di utara dan timur, memperluas kekaisaran hingga ke negeri Hausa, Gurun Sahara, dan perbatasan kekaisaran Kanem Bornu. Ia mengirim pasukan ke Gurun, ke Lembah, ke Padang, memperluas kendali Songhai dari Senegal sampai Chad. Tak hanya pedang, Askia juga menggunakan pena. Ia membangun birokrasi yang efisien, membagi wilayah ke dalam provinsi yang dikelola oleh gubernur. Ia mendirikan pengadilan-pengadilan Islam, memajukan sistem perpajakan dan menjaga perdagangan. Lintas Sahara, yang kala itu merupakan urat nadi kekayaan Afrika Barat. Baberfer, Timbuktu, mutiara ilmu. Di masa kekuasaannya, kota Timbuktu menjadi pusat ilmu terbesar di Afrika. Universitas Sankore berkembang pesat, ulama dari Maroko, Mesir, dan Hijaz datang untuk mengajar dan belajar. Askia Muhammad sendiri dikenal sering berdiskusi dengan para cendekiawan, memerintahkan pengumpulan buku, dan membangun masjid-masjid megah. Ia menjadikan Islam sebagai dasar hukum negara. Namun berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, Askia melakukannya dengan pendekatan bijak, tidak memaksakan, melainkan mendidik. Ia mengundang ulama dari luar negeri untuk menyebarkan syariat dengan damai. Babi Fi, haji yang membuka mata dunia. Pada tahun 1496, Askia Muhammad memulai perjalanan haji ke Mekah. Ia tidak pergi sendirian. Lebih dari 1.000 orang mengiringinya, membawa emas, budak, rempah, dan hadiah untuk khalifah di Mamluk Mesir. Di Tanah Suci, ia dihormati seperti raja besar. Ia bertemu ulama terkenal, memperdalam syariat, dan kembali dengan semangat membangun sistem Islam yang kuat di negerinya. Perjalanan ini bukan hanya spiritual, melainkan diplomatik. Ia membawa nama Songhai ke telinga dunia Islam. Ia mengangkat martabat Afrika Barat sebagai bagian dari dunia Muslim sejati. Babzi, senja di langit kau. Namun waktu terus berputar. Di usia tua, Askia Muhammad menderita kebutaan. Meskipun ia tetap memimpin secara simbolik, kekuasaan perlahan mulai dijalankan oleh putra-putranya. Intrik keluarga mengendap. Pada tahun 1528, salah satu putranya, Askia Musa, menggulingkan ayahnya. Askia Muhammad menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, namun tetap dihormati. Ia wafat dengan tenang di Gao, meninggalkan warisan tak ternilai. Kekaisaran terbesar dalam sejarah Afrika Barat, sistem pemerintahan Islam yang teratur, dan budaya intelektual yang bersinar hingga abad-abad sesudahnya. Epilog, jejak abadi di padang pasir. Askia Muhammad bukan sekadar raja. Ia adalah pembaru, panglima, dan ulama.
Di tangannya, Songhai menjelma menjadi mercusuar kekuatan dan keimanan. Ia membuktikan bahwa dari padang pasir yang gersang, bisa lahir pemimpin yang menaklukkan dunia bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan ilmu dan akhlak. Dan hingga kini, makamnya di Gao masih berdiri, menjadi simbol bahwa kejayaan Afrika bukanlah dongeng, melainkan kenyataan yang pernah menyala terang di bawah langit Sahara. Babi 7, di balik singgasana yang goyah. Setelah kembali dari ibadah haji yang agung, Askia Muhammad menjadi legenda hidup. Di antara rakyat, ia dijuluki Amirul Mukminin, pemimpin kaum beriman. Namun kekuasaan yang besar selalu disertai bayangan gelap, kesetiaan yang pudar, iri hati dalam istana, dan putra-putra yang mulai mencium aroma warisan kekuasaan. Di usia lanjut penglihatannya mulai memudar. Ia buta namun tidak tuli terhadap bisik-bisik pengkhianatan. Ia tetap mengatur kekaisaran lewat tangan orang-orang kepercayaannya. Tetapi kekuatan mutlaknya telah surut. Ia mulai merasa kesepian dalam lautan kekuasaan yang ia bangun sendiri. Sebagian pejabat mulai meremehkannya, menganggapnya sebagai simbol tua yang rapuh. Putranya Askia Musa memiliki ambisi besar. Dalam diam, ia menggalang dukungan dari para jenderal dan pejabat yang merasa tersingkir. Pada tahun 1528 kudeta pun terjadi. Di malam yang gelap, istana dikepung. Askia Muhammad dilucuti dari kekuasaannya dan dibuang dari pusat pemerintahan. Namun ia tidak dibunuh. Tak seorang pun berani menumpahkan darah Raja Suci itu. Musa tahu, membunuh ayahnya sama saja membakar dirinya dalam sejarah. Biab Sin tahun-tahun dalam pengasingan. Di pengasingan, Askia Muhammad tinggal di sebuah rumah sederhana di Gao. Dari megahnya singgasana, ia kini hanya duduk di atas tikar menghadap kiblat. Namun kedamaian jiwanya tak pernah padam. Setiap hari, ia tetap memimpin salat, mengajar anak-anak kecil membaca Quran, dan menerima tamu yang datang mencari nasihat. Ia menulis surat-surat kepada gubernur-gubernur yang masih setia. Beberapa di antaranya bahkan tetap menganggapnya pemimpin sejati. Meskipun kekuasaan politik telah dirampas, karisma spiritualnya tetap mengikat rakyat. Bahkan sebagian dari tentaranya yang dulu sering datang diam-diam untuk mencium tangannya dan meminta doa restu. Ia pernah berkata kepada seorang ulama yang mengunjunginya, "Aku telah kehilangan istanaku, namun aku belum kehilangan Tuhanku. Dan selama Allah bersamaku, aku tak pernah benar-benar sendirian." Waktu terus berjalan. Ia melihat dari jauh bagaimana anak-anaknya saling berebut kekuasaan. Kekaisaran mulai retak dari dalam. Tapi ia tak menyimpan dendam. Ia percaya, sejarah akan menilai siapa yang membangun dan siapa yang menghancurkan. Bab 9, keheningan terakhir. Pada suatu malam di musim panas, suara angin gurun melolong lembut. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya di langit. Gao, di dalam sebuah rumah kecil, Askia Muhammad berbaring dengan tenang. Usianya hampir mendekati 80 tahun, usia yang sangat lanjut bagi zaman itu. Ia menggumamkan ayat terakhir dari surat Al-Fajr. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai." Subuh belum tiba saat ruhnya meninggalkan jasadnya. Kabar kematiannya menyebar cepat ke seluruh penjuru Songhai. Tangisan terdengar di Timbuktu, doa mengalir di Jene, dan salawat dilantunkan di setiap masjid yang pernah ia bangun. Pemakaman dilakukan dengan khidmat. Ia dimakamkan di Gao, dalam sebuah makam batu yang kokoh dan sederhana, namun hingga kini masih berdiri sebagai warisan abadi. BABX, warisan yang tak terpadamkan. Setelah kematiannya, Kekaisaran Songhai terus bertahan beberapa dekade, namun tak pernah lagi mencapai kejayaan yang sama. Tanpa visinya, Songhai mulai melemah, hingga akhirnya jatuh ke tangan bangsa Maroko dalam serangan brutal pada akhir abad ke-16. Namun warisan Askia Muhammad tetap hidup. Ilmu pengetahuan yang ia dukung, sistem pemerintahan yang ia bangun, dan nilai-nilai Islam yang ia tegakkan menjadi fondasi moral dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di seluruh Afrika Barat, namanya disebut dalam puisi, doa, dan sejarah. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai imam yang memerintah dengan hikmah, penguasa yang tunduk kepada Allah, dan raja yang mengangkat bangsanya ke puncak dunia. Epilog akhir, nafas gurun yang menyaksikan. Jika suatu hari engkau menjejakkan kaki ke Gao, kota tua yang pernah menjadi jantung sebuah kekaisaran, dan berdiri di hadapan makam lumpur tua yang mulai retak dimakan waktu, jangan berpaling cepat. Pandanglah dengan hati yang tenang. Di bawah timbunan tanah sederhana itu, berbaringlah seorang raja. Bukan raja yang lahir dari istana emas, melainkan raja yang ditempa oleh kerasnya kehidupan, iman yang kokoh, dan impian besar akan negeri yang agung. Dialah Askia Muhammad, raja yang menyalakan lentera peradaban di tengah gurun Sahara. Lentera yang ia nyalakan bukan dari minyak dan api, tapi dari ilmu, keadilan, dan ketakwaan. Ia membawa syariat ke tengah rakyatnya. Ia angkat pena bersama pedangnya,
Dan ia jadikan tanah Afrika bukan hanya medan perang, tapi juga taman ilmu yang harum mewangi hingga tanah suci. Kini tubuhnya telah kembali ke tanah, tetapi warisannya belum terkubur. Nama dan visinya masih hidup dalam naskah kuno di perpustakaan Timbuktu, dalam mimpi-mimpi anak muda yang mencintai negerinya, dan dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh angin gurun dari generasi ke generasi. Askia Muhammad, Raja Besar Songhai, telah tiada. Namun roh kepemimpinannya masih berjalan di pasir-pasir Afrika. Ia hadir dalam sunyi malam para penuntut ilmu. Ia bermain dalam sungai Niger yang tak pernah berhenti. Ia bangkit kembali setiap kali seorang pemimpin berdiri untuk menegakkan keadilan dan ilmu, karena raja sejati tidak mati dalam sejarah. Ia hidup selama ada yang masih mengingat namanya dan menghidupkan cita-citanya. Jika engkau ingin jadi raja, belajarlah bersujud lebih dalam dari yang lain. Sebab tinggi seorang pemimpin bukan di atas singgasana, tapi pada kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Jangan kau kira kejayaan itu dibangun oleh pedang semata. Ia dibangun oleh ilmu, iman, dan keberanian menegakkan yang benar meski dunia memusuhinya. Biarpun aku buta oleh usia, hatiku tetap melihat jalan Allah lebih terang dari cahaya mentari. Dan selama aku masih mengingatnya, aku tidak pernah merasa kehilangan arah. Aku tidak menaklukkan tanah demi kekuasaan, tetapi agar hukum Allah tegak di bumi ini. Sebab kekuasaan dan tanpa keadilan hanyalah tirani yang dibungkus emas.